ya Allah, itu hamba-Mu itu belum lagi mau meninggal, belum saatnya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, apakah engkau ingin lebih diberi umur panjang lagi? Kalau engkau ingin diberi umur panjang, maka usaplah badan sapi itu, maka sepanjang apa bulunya itu, maka umurmu akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat." Maka kata Nabi Musa alaihissalam, "Untuk apa saya hidup lama-lama ya Allah? Kalau hidup lama nambah masalah, tak usah hidup. Nambah masalah nanti akhirat. Bagus lagi umur tak panjang tapi amal banyak, supaya ni tak banyak masalah. Ini umur 80, umur 90 tapi tak taat, tidak menambah ketaatan kepada Allah. Maka kata para ulama, tak usah hidup lama-lama, sebab nambah-nambah masalah saja di akhirat." Jadi yang kita pilih hidup panjang atau hidup pendek? Panjang umurnya, amalnya baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang dan amalnya baik. Alhamdulillah. Perjalanan hidup manusia mulai dari alam arwah. Di alam arwah kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surat Al-A'raf 172. Saat itu Allah kumpulkan seluruh roh yang saat itu jasad belum ada, baru ada roh saja. Maka Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu seluruh arwah itu menjawab, "Bala syahidna." Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah yang akan kami sembah kelak. Karena kelak artinya ketika di dunia, ketika kita sudah hadir di alam sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu manusia itu akan lupa. Karena manusia bersifat lupa. Antakulu, engkau akan mengatakan, "Inna an hadza kunna ghafilin." Sesungguhnya engkau nanti termasuk orang yang lupa, orang yang lengah. Lalu kemudian sampai saat itu roh hanya bersaksi bahwa kami bersaksi kepada Engkau ya Allah, dan kami akan melaksanakan semua perintah yang Engkau turunkan melalui para nabi dan rasul. Lalu Allah pun terima kesaksian tersebut. Setelah sekian lama di alam arwah, tak disebutkan oleh para ulama keterangan berapa tahun lamanya, karena kehidupan di alam arwah itu tak banyak keterangannya. Kami dapati hanya di dalam surat ini, Al-A'raf 172. Dari alam arwah tersebut kita pun berpindah ke alam rahim. Di alam rahim ini janji-janji yang dulu pernah diikrarkan diperbarui kembali. Maka saat malaikat itu diutus pada umur 4 bulan atau 120 hari, maka Allah perintahkan bikatsbi rizkihi wa ajalihi, diperintahkan untuk menulis rezekinya. Rezeki itu apa saja, termasuk pasangan hidup itu rezeki. Siapa nanti pasangan hidupnya, termasuk berapa umur jatah yang Allah berikan. Maka itu sebabnya ketika ada orang yang meninggal, kita sampaikan atau disampaikan, bapak ibu itu sudah sampai janjinya. Kalau memang kita berjanji, kapan kita berjanji? Maka oleh sebab itu manusia akan lupa dengan janji-janji mereka tersebut. Maka diperbarui kembali ketika roh itu ditiup. Maka roh sudah ada, jasad diciptakan di dalam perut masing-masing, perut ibunya masing-masing. Lalu kemudian sekian bulan lamanya di dalam alam rahim, alam yang kedua, alam kandungan itu, kita pun terlahir ke dunia ini. Ketika manusia itu lahir, yang ada jasad dan ruh. Jiwa kapan dibentuk? Jiwa itu di mana posisinya? Di dalam diri kita atau di luar diri kita? Di dalam diri. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Kalau jasad, jasadun. Jasad ini tubuh. Kalau roh, ruhun, roh. Ada di dalam tubuh kita? Ada. Sekarang ini ada roh. Kalau tak ada roh, sudah menjadi mayat.
Lalu kemudian lahir kita ke dunia ini, jasad sudah ada, roh sudah ada. Lalu kita isilah yang kedua ini, yang disebut dengan nafs. Nafs itu artinya jiwa. Diisilah jiwa kita. Maka ada orang yang mengisi jiwanya sejak kecil dengan yang baik-baik, sehingga jiwanya jadi baik. Apabila jiwa itu diisi dengan amunisi yang salah, maka bisa rusak. Akhirnya kalau jiwa itu rusak, masuklah rumah sakit jiwa. Tak ada rumah sakit roh. Karena yang rusak itu jiwa. Diumpamakan oleh para ulama tentang jiwa ini seperti sebuah aplikasi yang akan diinstal di dalam tubuh seorang. Ada satu kisah, anak ini di lingkungan keluarganya tak pernah mendengarkan kata-kata kotor. Karena orang tuanya berkata baik, keluarganya berkata baik, dan tak pernah terdengar oleh dia kata-kata yang tak baik. Kemudian dia sekolah ke suatu tempat. Pulang sekolah terucaplah kata kotor. Ditanya oleh orang tuanya, dari mana kamu dapat kata-kata ini? Saya dengar dari kawan saya. Maka saat itulah perjalanan hidup anak ini terinstal di dalam dirinya. Maka nanti yang terinstal itu terus dia terngiang-ngiang. Terus dia akan mereview ulang apa yang sudah ada dalam dirinya. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita ini merekam setiap perjalanan hidup kita. Nanti ketika roh itu akan ditarik kembali, rekaman itulah yang akan diputar. Tak percaya? Cobalah. Kenapa ada orang kok dia ingat ini, ingat ini, ingat ini? Karena rekaman hidupnya itu yang diputar. Kalau yang diinstalnya, yang dipasangnya dari kecil perkara-perkara baik, maka yang baik keluar dari mulutnya itu, dari perbuatannya itu. Tetapi bila yang dipasang itu adalah yang buruk-buruk, maka itu pula yang keluar dari perbuatannya. Jadi tak akan lepas daripada itu. Maka tadi roh sudah ada, jasad sudah ada, diisilah roh dan jasad ini dengan perkara-perkara yang baik, sehingga menjadi jiwa yang baik. Berapa lama manusia di dunia? Tak ada yang tahu. Sesuai dengan janji-janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kita pun meninggalkan dunia ini. Tak lama. Berapa lama lah kira-kira kita hidup? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, jarang-jarang yang sampai 9 dan 100 tahun. Jarang sekali. Yang pada intinya adalah kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Ketika orang itu akan meninggal, yang dipanggil tadi jiwa tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil jiwa. Kalau tadi diinstal, dipasang yang baik-baik sejak kecil, maka dapat dia jiwa yang tenang. Kalau yang dipasang itu adalah perkara-perkara buruk, maka lawan daripada mutmainnah itu atau thayyibah itu, jiwa yang tenang tadi, jiwa yang baik tadi, lawannya adalah jiwa al-khabithah, jiwa yang kotor. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dan riwayat yang panjang, sebelum malaikat maut itu datang. Jadi malaikat maut itu bukan sendiri. Kalau sendiri dia macam mana? Meninggal satu di Masjid Nurul Huda, satu di Masjid Muktamar, Baitul Muktamar di Rumbai, satu meninggal di Mesir, satu meninggal di Amerika, satu meninggal di Berlin. Ya Pak Lukman ya. Di Berlin, di mana nama masjidnya Pak? Masjid Al-Falah Berlin. Meninggal orang Islam di situ. Yang Pak Lukman menginisiasi dan kawan-kawan di Masjid Berlin. Meninggal di situ. Lalu bagaimana malaikat ini? Apakah dia mondar-mandir? Kan tidak. Makanya sebagian orang tak menerima. Macam mana caranya mencabut nyawa itu Ustaz? Maka dalam buku kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, kata beliau, malaikatul mauti wa a'wanuhu, malaikat maut dan timnya.
Pernah dengar tim malaikat maut? Belum. Mau kenalan tak? Jadi kata Rasulullah, idza kana al-abdul mu'min, apabila seorang mukmin itu finqita'i minad dunya, akan berpisah dari dunia. Jadi kalau berpisah ini, di detik-detik ruh itu akan diambil lagi oleh Allah tadi. Karena ruh itu dititip saja ke dalam jasad, titip sebentar, 50-60. Maka jasad kita ini ada masa kadaluarsa. Dulu ketika muda Pak Ilyas itu gagah itu. Sekarang gagah juga, tapi tentu tak seperti dulu lagi. Dulu berlari kencang sekali. Sekarang sebagian orang dah 3 tongkatnya, Pak. 3 cagaknya. Tongkat atas 1, cagaknya 4. Tak mampu lagi, karena memang begitulah manusia. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta ini binasa, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang kekal, yang tetap terus ada, eksis, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tak akan bertahan lama. Seperti apapun orang berusaha untuk makan suplemen, menjaga kesehatan kulit, yang dulu kulitnya kencang, masuk umur 70 tak seperti umur 17 lagi. Sudah banyak lekuk-lekuknya, macam jalan di Parit Indah itulah. Begini-begini. Dulu lancar licin, sekarang sudah banyak lekuknya. Tak akan mampu, walaupun disetrika oleh ibu-ibu, tak akan dia. Tetap dia akan berkerut, yang pada sampai masanya nanti akan habis itu semua itu. Nah, ketika orang itu akan diambil lagi rohnya oleh malaikat tadi, nazala ilaihi malaikatum minas sama. Turun malaikat tu, Pak, dari langit. Jadi yang turun itu malaikat maut atau bukan? Bukan. Bukan malaikat maut yang turun itu. Malaikat maut nanti. Jadi kalau kita umpama ilustrasikan, jadi ada malaikat yang mempersiapkan dulu. Macam tamu besar datang, dipersiapkan oleh panitia. Panitianya inilah. Tapi jangan sebut pula berarti Ustaz, malaikat tu rapat dulu Ustaz buat panitia, macam panitia Ramadan. Perumpamaan saya, nazala ilaihi malaikat, turunlah malaikat minas sama, dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih, indah dipandang. Kemudian ketika malaikat itu turun, datang orang. Siapa orang ini? Imam Ibn Katsir menyebutkan, ini yang tak ada kita bahas tempat lain, Pak. Saya katakan tadi, meskipun judulnya sama, hampir 50% materinya akan baru terus. Karena update, baca-baca pengalaman, berdiskusi. Apa tadi? Ibnu Katsir. Lupa pula sampai ke mana. Ibnu Katsir menceritakan, yajma'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayit itu 3. Yajma'u ahluhu maluhu wa ahluhu. Termasuk hartanya, amalnya, dan keluarganya. Amal tetap bersama dia. Ketika orang itu meninggal, amal itu kemana? Pergi nak dia? Tidak. Wa yabqa ma'ahu amalu, amal itu tetap bersama dia. Ketika orang itu dimandikan oleh ahli keluarganya, maka amal-amalnya tadi menengok orang ini diperlakukan. Kalau diperlakukan dengan kasar, disitulah roh itu, amal itu bersedih. Bersedih sekali dia. Ketika diperlakukan dengan lemah lembut, maka dia pun bersenang, bersukaria. Makanya ada beberapa orang ketika akan meninggal itu, ambil bantal, kata dia. Ini orang dimandikan lagi, Pak. Kenapa pula pakai bantal, Pak? Inilah terakhir dia pakai bantal di dunia ini. Kenapa pula pakai batang pisang? Karena takut basah bantal tadi. Jangan pakai kasur ini, pakai yang tikar biasa sajalah. Kata bapak ini, jangan. Biarkan saja dia pakai kasur ini. Inilah dia memakai terakhir. Apa sebab? Karena amal-amalnya itu melihat bagaimana orang ini diperlakukan. Itu adab kepada jenazah. Makanya terkadang kita perlu sampaikan kepada orang yang bertugas sebagai penyelenggara jenazah, menyiram
jasad itu jangan tinggi-tinggi. Orang tinggi sekali jaraknya, jadi bunyinya ke jasad itu, ke jenazah itu keras, merasakan sakit si mayat ini. Apalagi pakai selang, masukkan ke mulutnya, masukkan ke hidungnya, nak pelan, kemudian bersihkan hidungnya, bersihkan matanya, gencet perutnya. Mana tahu banyak makannya malam itu kan, paginya meninggal, tentu banyak kotoran di sini. Maka dikencet perutnya itu supaya kotoran tadi keluar sedikit-sedikit lagi. Karena terkadang ada kejadian tidak bersih ini perut. Ketika dikafankan, digolek kiri, golek kanan, keluar. Apa yang terjadi kalau begitu? Sementara kita akan menyolatkan. Karena jenazah ini dia akan bertemu dengan penciptanya mesti dalam keadaan suci, mesti dalam keadaan bersih. Kalau itu yang terjadi, maka orang ini mesti dibersihkan kembali. Caranya, teknis lah gitu. Apakah mungkin dibersihkan bagian kotor itu saja dan diwudukkan kembali. Turun dia, malaikat tadi. Nazala ilaihi malaikatum bidus sama, putih wajahnya. Saat itu datang pula amalan menengok orang itu. Ketika itu fayajlisu minhu maddal basar, maka ketika orang itu akan dicabut nyawanya, tampaklah oleh dia malaikat itu berjajar jauh sekali. Maddal basar itu maknanya sejauh pandangan mata. Karena hijab perkara gaib saat roh dicabut itu sudah bukan alam dunia lagi, disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan pandangan matamu saat itu. Fabasrukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu menjadi tajam. Yang ditengoknya apa? Itulah malaikat yang berjajar tadi. Suatu kali Imam Ahmad bin Hanbal, di detik-detik rohnya akan dicabut, beliau mengucapkan la bu'dun, la bu'dun, la bu'dun, tidak menjauh kau, tidak menjauh, tidak menjauh. Kepada siapa Imam Ahmad ini bicara? Kepada setan-setan yang menggoda dia. Sebab itulah kesempatan terakhir bagi setan untuk merayu kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempat ditanya oleh anaknya. Ini dialog terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dan kami kutip juga dalam buku Agar Mudah Sakratul Maut, dalam buku saya yang ke-17. Jadi kata beliau, inna syaitana qa'imun bihizai, sungguh setan itu sudah berdiri kokoh di sampingku, a'udin ala anamilihi, gigit jari jemarinya. Menyesal tak sanggup, ternyata setan itu menggoda Imam Ahmad bin Hanbal. Kata setan itu, ya Ahmad, wahai Ahmad, futtani, engkau telah membuat aku gagal. Futtani, engkau telah membuat aku gagal. Ini hebatnya jiwa Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mampu untuk menolak setan yang menggoda dirinya. Maka saat itu berbahagialah manusia tadi, karena alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, salamun alaikum, itulah ucapan malaikat. Kata dia, wahai, siapa contohnya di sini? Assalamu alaikum, diucapkannya selamat kepada calon si mayit ini. Udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga, bima kuntum ta'malun. Yang dimaksud itu surga mana Bapak Ibu? Apakah surga yang di akhirat atau surga mana? Emang ada surga lain? Ada doa yang sering kita baca untuk si mayit, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan. Apa maknanya itu? Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini taman daripada taman surga. Jadi orang tua, ayah, ibu kita yang sekarang di alam barzakh itu, di alam yang keempat, mereka itu berada di taman-taman surga.
maka saat orang itu akan meninggal, diperlihatkan oleh Allah melalui malaikatnya secara jelas sekali. Itu yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ketika ruh itu sudah dicabut, maka dikatakan, qul innal mautal ladzi, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kematian yang kamu lari daripadanya. Emang kita bisa lari dari kematian? Tak bisa. Tapi kenapa ada ayat begitu? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang mana kematian itu pasti akan datang kepadamu, cepat atau lambat. Walaupun orang itu bersembunyi di benteng yang kokoh, walau kuntum fi buruji musayyadah, di benteng yang kokoh sekalipun, malaikat maut itu pasti akan datang. Lalu apa maknanya? Katakanlah wahai Muhammad, engkau lari daripada kematian. Maknanya tak banyak orang suka bicara tentang kematian. Saya pernah diskusi dengan orang, tak usahlah bicara mati Ustaz, saya masih panjang umur lagi katanya. Ngeri saya bicara mati itu Ustaz. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tak takut bicara mati, karena mati hidup itu sudah ada jatahnya. Pak Lukman berapa jatahnya? 80, alhamdulillah. Berarti sudah ada. Ada orang yang diberitahu Bapak Ibu. Betul. Ada orang-orang yang sudah diberitahu kapan dia meninggal. Apakah iya atau tidak? Mungkin saya di Pak Lukman ini bergurau kan. Tapi betul, di dunia ini memang wala tadri nafsum bi ai ardin tamut. Kamu tak tahu kapan kamu meninggal, di bumi mana kamu meninggal. Tetapi Allah menengok seseorang yang amalan istimewa, itu diberitahu. Pernah dengar kisahnya? Suatu kali, ini yang bercerita adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Suatu kali beliau berziarah ke sebuah pesantren. Pesantren ini pimpinnya alim. Suatu kali pimpinan pesantren ini kumpulkanlah anak istrinya. Dikumpulkannya, dia sampaikan hari Jumat nanti di sujud terakhir Abi terakhir di dunia ini. Jadi kata anaknya, siapa yang tahu kapan orang meninggal? Istri pun berkata demikian. Abang ni jangan bergurau lah, takut kami ni kata. Pak Lukman jangan bergurau, takut buat dia nanti. Janganlah bergurau sekarang. Jadi kata suami ini, saya tak bergurau. Kok tahu? Karena mereka tak mau debat. Akhirnya sampailah hari Jumat tadi. Seperti biasa jadi imam. Karena memang beliau imam pesantren itu, pimpinannya. Rakaat pertama berjalan lancar, rakaat kedua masuk di sujud terakhir. Rupanya imam ini tak bangkit-bangkit lagi. Dikira oleh makmum yang belakang, imam ini baca doa. Aqrabu ma yakunul amdu ida rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika bersujud. Fa aktsiru bid-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Maka nanti kalau ada imam kita lama sujud terakhirnya, berarti dia berdoa. Tapi kalau lama betul, tengok juga. Jangan-jangan tak awut pula imam ni kan. Nah, disunahkan surat wajib ataupun surat sunat untuk berdoa. Apa doanya terserah. Rupanya ini imam tak bangkit-bangkit lagi, digantikan oleh anaknya. Apa yang diucapkan seminggu sebelum meninggal itu ternyata benar. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui kapan kita meninggal ini Ustaz? Apa tanda-tandanya? Dalam satu riwayat Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, berarti kepada kita, ista'malahu, maka Allah pakai hamba itu. Jadi kata yang digunakan adalah kata pakai. Makna pakai ini adalah makna yang baik. Dipakai oleh atasan, baik. Dipakai oleh bos kita, baik. Tanda dipakai. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Apa tandanya kami ini dipakai oleh Allah? Sementara kami tak pernah bertemu dengan Allah, tak pernah berjumpa di dunia ini, tak pernah berjumpa dengan Allah. Dengan Tuhan itu kita tak berjumpa, kecuali ngaku Tuhan. Tak bertemu kita. Maka kata Rasulullah,
liyuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi thumma yaqbidu alai. Bertambahnya umur orang itu, bertambah pula kebaikannya. Itu tandanya Bapak Ibu. Karena Allah mempersiapkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik. Dulu kita datang dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, fitrah, suci, bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, suci, bersih. Maka orang tuanya yang membuat anak itu tak bersih, lingkungannya yang membuat dia rusak. Maka ketika Allah akan mengambil orang ini lagi, di antara tandanya dekat-dekat orang itu meninggal, orang itu mendadak soleh. Gawat Ustaz. Saya sekarang tiba-tiba taat nih. Berarti dekat nampaknya. Itu tandanya Pak. Dulu ketika umur 30 malas ke masjid. Masuk umur 40 mulai senang. Berarti sekarang orang itu sedang dipakai oleh Allah. Masuk umur 50 tak tinggal-tinggal lagi masjid. Masuk umur 60, Masya Allah, khatam Quran, berzikir terus masjid. Maka rahasia umur disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Idza balagha, tengok nanti juz 30 ketika beliau menafsirkan lallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Idza balagha, apabila orang itu arba'ina sanatan, sampai umur 40, razaqallahu al-inabata ilai, Allah rezekikan kepadanya untuk kembali. Al-inabah artinya untuk kembali kepadanya. Berarti selama ini mungkin dia tersesat, jauh dari jalan yang benar. Sampai umur 40, al-inabata ilai, rezekikan kepada orang itu al-inabah. Masuk umur 40, masuk umur 60, fahuwa asirullah. Umur 70, 80, orang itu menjadi tawanan Allah. Apa makna tawanan Allah? Tawanan itu tak bisa kemana-mana lagi. Kalau dulu kakinya itu kencang sekali, pergi ke sini, pergi. Masuk umur 70, sudah mulai tak kuat lagi berjalan. Masuk umur 80, begitu juga. Ada seseorang jamaah kita, neneknya di Rumbai, itu Ibu Kak Iwal, nenek Kak Iwal, itu meninggal di usia 90 tahun ke atas. Itu tawanan Allah. Kan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka ketika orang itu ditawan oleh Allah, itu pertanda baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau umur 70 tahun masih minat enggak ke mall? Enggak lagi. Kalau masih minat berarti bukan 71, umurnya 17. Kenapa? Umur 70, 80 tak minat lagi. Padahal nafsu itu kan sama. Masih pengen belanja, masih pengen ini. Karena ketika itu orang fahuwa asirullah, berada di dalam tawanan Allah. Dia tak ingin lagi yang lain. Dia tak mau lagi berbuat ini, kecuali dia mempersiapkan dirinya untuk perjalanan yang panjang tadi. Inilah tanda orang itu sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir sedikit, merenung lebih dalam, kenapa ya? Dulu saya malas ke masjid. Dulu saya kalau tengok masjid itu, aduh, waktu habis lah. Tapi kalau sekarang kok beda. Kalau sekarang kalau nggak ke masjid saya nggak nyaman rasanya. Sekarang kalau saya nggak baca Quran nggak nyaman rasanya. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang memakai kita. Saya kok pengen sekali untuk membantu masjid ini, kata Abu Dian. Dulu banyak ini pikirkan, sekarang kenapa tiba-tiba? Kenapa sebagian bapak ini senang memberi iftar, memberi ini itu? Karena sudah dipakai oleh Allah, dan itu yang kita pertahankan. Kalau yang sudah lalu-lalu tak boleh diungkit lagi. Yang lalu-lalu tak boleh disebut lagi. Karena yang kita tengok adalah perjalanan setelah berumur, memasuki umur 40, umur 50 dan seterusnya. Maka inilah salah satu yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang kenapa dia tiba-tiba taat. Ya Allah, sekarang nikmat sekali rasanya ibadah ini. Sekarang kalau saya tak ke masjid rasanya gimana begitu. Sekarang kalau saya tak berzikir itu, kau dulu beda sekali. Maka itulah yang kita pertahankan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu? Belum, ada 5 menit lagi. Baik, ada yang bertanya? Berarti pensiun semua berarti. Kalau setengah jam.
Baik, kita lanjutkan karena saya sudah pensiun juga. Nazala ilaihi malaikatu minas sama. Setelah malaikat itu mempersiapkan ini jenazah, ini calon si mayit yang akan nanti dipertemukan kepada Allah, maka yaji'u malakul mauti, datanglah malaikat maut tadi. Qul, katakanlah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi, katakanlah sesungguhnya malaikat maut yang akan datang mencabut nyawamu. Malaikat maut yang datang ini yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Karena yang datang itu dua jenisnya Bapak Ibu. Malaikat yang mencabut nyawa ini dua jenisnya. Yang pertama apa jenisnya Pak Ilyas? Dah terlupa Ustaz. Saya kalau pengajian itu sering bertanya, maka sebagian jemaah itu mau hadir lagi, takut ditanya dia. Pengajian berikutnya dia tak mau hadir lagi. Kenapa Bapak tu tak hadir? Bapak kemarin Bapak tanya, tak dapat dia jawab. Ini untuk dialog. Malaikat apa Pak? Jenis yang pertama. Lanjut. Wan nasyitati nasto. Orang itu datang, yang datang itu malaikat maut yang mencabut nyawa dengan santai, dengan pelan, dengan lemah lembut. Karena kalau ayat yang pertama itu orang yang kesakitan. Maka ketika kita diberi kesehatan seperti saat ini, ada satu doa. Kalau kita baca doa itu, mudah-mudahan yang datang kepada kita nanti, yang mengambil roh kita itu, yang wan nasyitati nasto tadi, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu yang sering kita baca. Ini umum sifatnya. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk sakaratul maut. Apa maknanya sakaratul maut? Sekarat itu apa maknanya? Secara bahasa, sekarat itu artinya tekanan. Makanya sulit ditekan, orang ditekan bernafas itu sulit. Maka lanjutan doa tadi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut waja'al malaikatal mauti rafiqa. Pernah dengar doa ini? Doa ini orang tarekat Pak. Saya dengar pertama kali doa ini waktu di solat di Masjid Nurul Ihsan di Jalan Impres. Saya tanya, dari mana Bapak dapat doa ini? Dulu saya pernah bersuluk, diajarkan oleh mursyid kami. Dan saya pun selama di Mesir tak pernah dengar doa ini. Kenapa doa itu Ustaz? Karena doa itu mengingatkan saya dan pengajian kita, saya bilang, tentang malaikat-malaikat yang baik datang kepada orang yang baik. Thayyibin tadi, orang yang jiwanya baik tadi. Waja'al malaikatal mauti rafiqa. Ya Allah, jadikanlah malaikat maut yang datang kepada hamba itu malaikat maut yang menjadi sahabat bagi saya. Saya ulang lagi doanya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ini yang sering kita baca. Waja'al, dan jadikanlah malaikatal mauti, malaikat maut rafiqa. Rafiq itu artinya teman, kawan, sahabat yang menemani. Rafiq. Wa bi naz'i wa bi ba nun naz zai i naza, dari kata naza. Naza itu berarti di sini ketika naza nanti, wa bi naz'i ruhi, ketika ruhku sedang naza, akan diambil syafiqa, syafayaqa, syafiqa. Syafiqa lemah lembut. Saya ulang lagi. Maklumlah Ustaz, lama pakainya memori ini, jadi tak begitu kuat dia. Bagi ibu-ibu yang mencatat, diulang lagi, atau nanti salah. Karena doa ini salah sebut, salah makna. Misalnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pakai ha kecil. Kalau ha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matilah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ha dengan ha. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur. La'allakum taskurun.
mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mabuk. Itu beda makna apa? Sya dengan sa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, makanlah. Makan. Kul, makan. Kalau katakanlah qul di sini, qul dalam. Kalau kul, makan. Wa binaz'i ruhi, ketika ruku dicabut, syafiqa, pakai sya, syafiqa. Saya ulang dari awal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut waj'al malaikatal mauti rafiqa wa binaz'i ruhi syafiqa. Ini doa yang dapat kita amalkan kapan pun, silakan dibaca. Mau dibaca ketika sujud terakhir, bagus. Mau dibaca ketika habis solat, bagus. Mau di kendaraan, dimanapun kita baca, kecuali di tempat yang kotor. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita berdoa? Agar nanti kasih sayang Allah kepada malaikat yang ditugaskan itu, kita dapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang mencabut nyawa itu malaikat, tapi atas pesuruh siapa? Atas izin siapa? Kalau belum kata Allah, tak bisa. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam datang malaikat maut ingin mengambil nyawanya. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Ketika malaikat maut itu masuk ke rumahnya, Musa itu ditamparnya lah, pong, tercampak mata dia, tercongkel matanya. Kemudian diambil lagi biji matanya itu, dia datang kepada Allah. Ya Allah, itu hambamu itu belum lagi mau meninggal, belum saatnya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, apakah engkau ingin lebih diberi umur panjang lagi? Kalau engkau ingin diberi umur panjang, maka usaplah badan sapi itu, maka sepanjang apa bulunya itu, maka umurmu akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat." Maka kata Nabi Musa alaihissalam, untuk apa saya hidup lama-lama ya Allah? Kalau hidup lama nambah masalah, tak usah hidup. Nambah masalah nanti akhirat. Bagus lagi umur tak panjang tapi amal banyak, supaya ni tak banyak masalah. Ini umur 80, umur 90 tapi tak taat, tidak menambah ketaatan kepada Allah. Maka kata para ulama, tak usah hidup lama-lama, sebab nambah masalah saja di akhirat. Jadi yang kita pilih, hidup panjang atau hidup pendek? Panjang umurnya, amalnya baik. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang dan amalnya baik. Alhamdulillah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang orang yang ruhnya dicabut, orang yang meninggalnya baik, ya saya yakin Bapak Ibu banyak mengalaminya. Banyak melihat, bukan mengalami, banyak melihat. Kalau mengalami tentu belum lagi, tentu tak di sini lagi ya Bapak Ibu. Baik, mungkin ini dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Seperti dugaan saya, kalau tentang kematian ini tak ada yang bertanya. Apalagi ibu-ibu, paling pantang dia bertanya, takut mati dia Ustaz. Ya, tidak, ini mengingatkan. Berbicara tentang kematian ini Bapak Ibu, asik. Saya menyampaikan tentang kajian pagi ini mungkin ada 20 kali. Semakin saya sampaikan, semakin terasa, kapan masa saya ini? Betul juga ini. Yang saya sampaikan ini kan untuk saya. Karena yang meninggal bukan jamaah saja, ustaznya juga meninggal, presiden meninggal juga, bupati meninggal, PRT, PRW semua akan meninggal. Jadi menjadi peringatan bagi saya sendiri. Maka kata para ulama, kafa bil mauti wa izo, cukuplah kematian itu, membicara kematian itu menjadi nasihat bagi kehidupan manusia. Terkadang memang orang itu diberi pemahaman ini tak masuk, diberi pemahaman itu. Bagaimana caranya kata para ulama? Suruh orang itu nengok orang yang sekarat, bawa ke rumah sakit. Tak bisa juga bawa dia kepada kekuburan. Tak bisa juga suruh dia baring di lahat itu. Itu tobat itu Pak. Untuk menginsafkan orang-orang yang hatinya keras. Wallahu a'lam bishawab.